Jadi untuk 2024 saya menduga Ibu Mega lebih memprioritaskan tokoh agama dari NU yang senior dan berasal dari luar Jawa. Nah, nama yang muncul ke permukaan adalah Kiai Haji Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Makanya meskipun Mas Anies sudah dideklar jauh-jauh hari lebih cepat ketimbang Ganjar Pranowo, tetapi sampai sekarang cawapresnya belum juga disepakati. Karena selain Mas AHY yang didorong oleh Partai Demokrat untuk dipinang sebagai pendamping Mas Anies, juga muncul nama-nama lain, misalnya Nasdem mengusung Hovifah Indar Parawansa. Kemudian PKS mengusung nama Aher Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Tapi tetap sebagai bakal cawapres, nama dia akan tetap diperhitungkan oleh kubu Pak Prabowo. Tetapi di antara nama yang menguat, menurut saya adalah Erick Thohir. Karena Erick Thohir ini satu loyalis Pak Jokowi dan Pak Prabowo sedang mendekat untuk dapatkan blessingnya Pak Jokowi, dan ada banyak elemen yang menunjukkan kedekatan dan chemistry antara Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Keduanya Tapi kalau kita bicara soal Ganjar Pranowo, pasangannya begitu ya. Kalau kita berkaca sebelumnya pada Jokowi yang bersama dengan JK pada pertama, lalu yang keduanya memilih untuk berdampingan dengan Maruf Amin begitu ya. Kalau Anda lihat nih, pasangannya kan yang pertama nasionalis, yang kedua religius begitu. Pendekatan apa yang kemungkinan akan diambil oleh PDIP dalam Pilpres tahun depan ini? Begini, untuk PD Perjuangan saya kira arahnya sangat tergantung oleh kemana Ibu Mega melirik ya. Dan kalau kita lihat lirikan mata Ibu Mega, itu biasanya kalau berkaitan dengan capres-cawapres, itu cawapres diambil dari kubu religius atau kubu agama. Umumnya berasal dari kelompok NU. Ya. Jadi makanya ini yang menjelaskan misalnya Ibu Mega ketika menjadi presiden, wakil presidennya adalah Hamzah, Ketua Umum P3 yang notabene adalah aktivis PMI dan NU. Kemudian ketika maju 2004, itu beliau memilih Kiai Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU saat itu, meskipun kalah ya di putaran kedua melawan Pak SBY. Kemudian ketika 2014 Pak Jokowi maju, beliau menjodohkan Pak Jokowi dengan pasangan cawapres yaitu Yusuf Kalla, yang notabene adalah aktivis HMI dan pengurus NU. Jadi pola yang sama di periode kedua, Pak Jokowi dijodohkan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi untuk 2024, saya menduga Ibu Mega lebih memprioritaskan tokoh agama dari NU yang senior dan berasal dari luar Jawa. Nah, nama yang muncul ke permukaan adalah Kiai Haji Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Kemudian muncul juga tokoh NU tetapi bukan berasal dari luar Jawa, cukup senior namanya Kiai Miftahul Ahyar, Rois Am PBNU saat ini. Nah tentu muncul juga nama-nama yang lebih muda tetapi bukan berasal dari tokoh agama NU, tetapi dianggap punya kedekatan dengan partai Islam. Misalnya Erick Thohir yang kita tahu dekat dengan PAN, kemudian Sandiaga Uno yang beberapa kali ya punya acara bareng dengan P3. Tetapi saya kira prioritas tetap di tokoh NU. Nah inilah perkembangan hari ini ya. Tentu saja sangat dinamis, bisa berubah menjelang proses pendaftaran di bulan Oktober 2023. Oke, jadi masih beberapa bulan ke depan dan ini pasti masih bisa berubah begitu ya. Tapi kalau kita bergeser sedikit ke Anies Baswedan begitu ya, ini beberapa kali nama yang cukup sering disandingkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY begitu ya. Seberapa besar peluang AHY akan menjadi pendamping dari Anies menurut Anda? Nah ini proses pemilihan cawapres buat Mas Anies memang lebih kompleks ya. Ketimbang Ganjar Pranowo, karena PD Perjuangan usung Ganjar Pranowo cukup tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi misalnya
Ibu Mega ngotot menjodohkan Ganjar dengan imam besar Masjid Istiqlal dan tidak didukung oleh partai seperti P3 misalnya ya, itu PD Perjuangan masih bisa mengusung tanpa harus mendapatkan dukungan dari partai lain. Nah, untuk Mas Anies, itu cawapres yang dipinang oleh Mas Anies harus disepakati oleh 3 partai pendukung Koalisi Perubahan. Jadi tidak boleh ada satupun yang keberatan. Karena kalau misalnya ada yang keberatan, otomatis Mas Anies tidak cukup tiket untuk bisa didaftarkan sebagai capres 2024. Nah, per hari ini, meskipun nama AHY sudah sering muncul digadang-gadang, tetapi sepertinya masih ada keberatan dari kubu Partai Nasdem dan PKS. Makanya meskipun Mas Anies sudah dideklar jauh-jauh hari, lebih cepat ketimbang Ganjar Pranowo, tetapi sampai sekarang cawapresnya belum juga disepakati. Karena selain Mas AHY yang didorong oleh Partai Demokrat untuk dipinang sebagai pendamping Mas Anies, juga muncul nama-nama lain. Misalnya Nasdem mengusung Hovifah Indar Parawansa. Kemudian PKS mengusung nama Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Jadi 3 nama ini belum ada kesepakatan, dan ini membuat tarik-menarik di internal Koalisi Perubahan makin kuat. Tetapi yang pasti harus diingat, kalau misalnya salah satu partai tidak ada yang sepakat, cawapres mana yang akan diusung bersama Mas Anies, tentu akan merepotkan bagi proses pemenuhan nominasi presidensial threshold. Oke, pertemuan di Pacitan kemarin kira-kira apakah berisi untuk mengatakan bahwa AHY ini cocok berdampingan dengan Anies Baswedan, atau justru sebagai bisikan bahwa ada kemungkinan tidak akan bekerja sama nih? Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, memang spekulasi yang muncul macam-macam ya. Pertama, Partai Demokrat wajar saya kira kalau mengajukan nama Mas AHY sebagai cawapres Mas Anies. Pertama, Mas AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang dibanding dengan elit Partai Nasdem maupun PKS, itu Mas AHY popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi. Kan tidak ada atau nyaris tidak muncul ya elit dari Nasdem dan PKS, kondan dari Partai Demokrat di Koalisi Perubahan yang punya elektabilitas memadai AHY. Meskipun kalau kita lihat survei terakhir indikator, trennya agak menurun nih ya, elektabilitas Mas AHY. Tetapi masih lebih baik dibanding tokoh dari elit Nasdem maupun PKS. Cuma, mungkin ada kegelisahan dari partai pendukung Koalisi Perubahan, kalau AHY yang dipinang sebagai cawapres dari Mas Anies, itu dikhawatirkan kotel efek pasangan Anies dan AHY ini akan diambil sepenuhnya oleh Partai Demokrat. Makanya masih muncul suara-suara terutama dari Partai Nasdem agar Mas Anies menggandeng cawapres di luar dari 3 partai. Nah, nama yang konon disebut adalah Hovifah. Karena kebetulan suara Mas Anies di Jawa Timur itu lemah dan mungkin bisa dibantu kalau Hovifah yang dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan. Cuma masalahnya, kalau misalnya Hovifah yang diusung, apakah ikhlas Partai Demokrat mengusung? Kan pasti ada insentif yang ingin dituju ya dengan mengusung Anies yang notabene bukan kader Demokrat. Tentu insentifnya adalah cawapresnya ya dari Partai Demokrat. Nah, kalau kemudian muncul sinyalemen kalau misalnya AHY tidak dipinang sebagai cawapres, mungkin Demokrat memilih opsi lain, ya sangat mungkin pembicaraan semacam itu akan dibicarakan bukan hanya di Pacitan, tapi mungkin dalam pembicaraan yang lebih teknis bersama tim 8 yang menggodok ya pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan. Oke, berarti menurut Pak Burhan ini Demokrat bergabung hanya untuk mendukung AHY saja begitu. Ketika memang AHY tidak dipilih, kemungkinan akan bubar atau seperti apa? Belum tentu juga ya. Jadi karena bagaimanapun opsi buat Partai Demokrat kan terbatas. Kalau misalnya Partai Demokrat misalnya ya di fait accompli harus mengusung cawapres untuk Anies di luar dari elit Partai Demokrat, kemudian Partai Demokrat misalnya ngambek, pertanyaannya mau ngambek kemana? Kan opsinya terbatas. Nah, mungkin agak berat
membayangkan Partai Demokrat atau koalisi dengan PDI Perjuangan. Karena masih ada hubungan masa lalu yang belum tuntas ya antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Tetapi mungkin ada peluang untuk mengusung Pak Prabowo. Tetapi pertanyaannya, di koalisi pendukung Pak Prabowo, opsi untuk menggandeng Mas Ahaye sebagai cawapres Pak Prabowo juga kecil. Jadi meskipun misalnya Mas Anies tidak mengusung Ahaye, itu opsi buat Partai Demokrat keluar dari koalisi juga terbatas. Dan bisa jadi Partai Demokrat seperti 2019 kemarin mengusung Pak Prabowo meskipun tidak ada insentif kotel efeknya, karena cawapres yang diusung oleh Pak Prabowo di 2019 bukan Ahaye juga, tetapi justru Sandiaga Uno. Jadi pilihan-pilihan yang terbatas juga akan menentukan mana akhirnya Partai Demokrat berlabuh. Dan menurut saya opsi yang tersedia sekarang ini ya tetap solid bersama Koalisi Perubahan. Tinggal mencari ya kesepakatan terutama dengan Nasdem dan PKS berkaitan dengan cawapres mana yang terbaik untuk pasangan Anies Baswedan. Oke, baik Pak Burhan, kita bergeser ke Prabowo Subianto yang kabarnya juga sudah mengantongi 3 nama nih. Kalau dari pandangan Anda dari Indikator Politik Indonesia, siapa pasangan yang cocok untuk mendampingi dari Prabowo Subianto ini dari 3 nama yang kabarnya sudah dikantongi? Ya, ini kalau kita lihat dari kebutuhan elektoral Prabowo Subianto, maka secara elektoral Pak Prabowo ini punya banyak irisan dengan Anies Baswedan, dan karenanya punya kelemahan yang sama antara Pak Prabowo dengan Anies, yaitu kelemahan elektoral di segmen pemilih Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan karenanya cawapres yang diusung oleh Pak Prabowo itu secara umum juga diharapkan bisa menambal kekurangan elektoral di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Nah, pada titik itu ada beberapa nama yang dianggap punya potensi, dan lagi-lagi irisannya sama, termasuk irisan tokohnya. Nah, satu diantaranya adalah Hovifah. Nah, Hovifah mungkin bisa membantu ya menaikkan suara Pak Prabowo di Jawa Timur. Sebagaimana Hovifah mungkin juga menurut Nasdem bisa membantu buat Anies. Tapi jangan lupa, Hovifah ini kan hitung-hitungan di atas kertas saja ya. Kalau kita lihat survei indikator, survei Kompas, survei LSI, Hovifah ini elektabilitasnya tercecer. Sudah keluar dari 5 nama teratas. Dugaan saya karena Hovifah tidak bekerja secara sistematik untuk persiapan 2024. Jadi dia terlalu fokus untuk urusan Jawa Timur. Makanya elektabilitasnya tidak muncul. Tapi tetap sebagai bakal cawapres, nama dia akan tetap diperhitungkan oleh kubu Pak Prabowo. Tetapi di antara nama yang menguat, menurut saya adalah Erick Thohir. Karena Erick Thohir ini satu loyalis Pak Jokowi, dan Pak Prabowo sedang mendekat untuk dapatkan blessingnya Pak Jokowi, dan ada banyak sinyalemen yang menunjukkan kedekatan dan chemistry antara Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Keduanya sama-sama berasal dari kabinet dan komplementer. Pak Erick mewakili generasi muda, Pak yang relatif mendapatkan dukungan dari kelompok kelas menengah dan kota, sementara Pak Prabowo berasal dari generasi yang lebih senior. Dan kalau dari sisi NU, kita tahu Pak Prabowo membutuhkan dukungan dari NU, dan kebetulan Erick Thohir sudah cukup aktif lama ya sebagai warga NU, bahkan anggota kehormatan Banser. Terakhir dapatkan amanat sebagai ketua panitia Harlah 1 Abad NU, dan elektabilitasnya sedang mendapatkan momentum pasca berhasil membawa emas buat timnas. Tetapi lagi-lagi kelemahan Pak Erick adalah tidak punya partai. Nah, mungkin ini bisa jadi ganjalan, kecuali kalau Pak Erick Thohir mampu meyakinkan mitra koalisi Gerindra, yaitu PKB. Nah, ini lain soal. Nah, selain 2 nama ini, saya kira ya Pak Muhaimin tidak bisa diabaikan, karena Muhaimin Iskandar adalah mitra koalisi Gerindra, dan kesepakatan capres-cawapres itu harus seizin 2 ketua umum, Pak Prabowo maupun Muhaimin Iskandar. Nah, ini 3 nama. Tentu ada nama lain yang spekulasinya menguat ya.
nama lain ini mungkin menimbulkan kejutan, yaitu Gibran, tetapi masih terkendala oleh regulasi berkaitan dengan undang-undang yang membatasi cawapres berusia di bawah 40 tahun.